Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini berisikan tentang Learning Journal Anti Korupsi, tugas individu agenda 2 oleh saya Fathur Rahman, penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Tapen, Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 15, kelompok 4, NDH 32. Pengertian dan jenis tindakan korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ada 7 jenis tindakan korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. KPK mengatakan uang tersebut disita dari Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahmat. Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dugaan korupsi pengadaan masker bersumber dari APBD 2020 senilai 3,3 miliar rupiah. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, diantaranya dalam tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dampak dari sisi administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif lainnya. Ada 7 yang dapat saya lakukan dan yang dapat saya terapkan, baik itu sikap maupun perbuatan anti korupsi di instansi tempat saya bekerja, Dinas Pertanian Kabupaten Tapen. Yang pertama, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi di lingkungan kerja, seperti perbuatan dan tindakan yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, sederhana, berani, menolak ajakan tindakan curang, dan berbuat adil. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem pengendaliannya. Yang kelima, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Yang keenam, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Dan yang ketujuh, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah
yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih.